Sayyiduna muqtafin. Iqtafa yaqtafi fahuwa muqtafin. Di syarah Nabhani maknahu at-tabi'u li hadyin nabiyyina qablahu. Muqtafin dengan muqafa maknan wahid, yang ikut kepada petunjuk para nabi. Maknan wahid, satu arti. Muqtafin, muqafa sama. At-tabi'u li hadyin nabiyyina qablahu alladhi ijtama'a fihi ma tafarraqa fihim salawatullahi alaihi wa alaihim wa mithlu al-muqafa, sama saja. Jadi yang mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya dan terkumpul segala sesuatu, Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi. Jadi 124.000 nabi itu kan punya kelebihan semua itu. Apalagi pendapat yang paling sahih, tidak terhitung kan jumlah para nabi itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ahlul isyarah memberikan arti junuda rabbik itu bisa diartikan para aulia, bisa diartikan para anbiya, bisa diartikan para malaikat, semua junudullah. Fal malaikatu junudullahi, para malaikat adalah bala tentara Allah. Jadi tidak ada yang tahu jumlah malaikat illallah. Para nabi junudullah, tidak ada yang tahu jumlah para nabi illallah. Para aulia junudullah, tentara-tentara Allah, tidak ada yang tahu jumlah para wali illallah. Tapi yang pasti khatamul anbiya ya Nabi Muhammad. Kalau itu pasti. Tutup sudah terakhir. Nah, setiap manusia kan punya kelebihan. Setiap manusia biasa itu ada kelebihan. Nah, kalau nabi ini setiap nabi punya khususiyah yang tidak ada di nabi-nabi lain, ada khususiyah. Nah, khususiyah dari para nabi ini, dari 124.000 nabi ini, bila jumlahnya itu semuanya dijadikan satu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a fihi ma tafarraqa fihim. Terkumpul di Nabi Muhammad apa-apa yang tercerai-berai, berpencar-pencar pada para nabi. Itu makna muktafin dan mugaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya temukan di sebagian kitab, sudah sering saya tambah ini, wa ziyadah, dan lebih lagi. Jadi sudah dikumpulkan jadi satu, Allah masih memberi lebih lagi. Ditambah oleh Ustaz Imam Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Faqih, per detiknya naik itu. Jadi terkumpul di ziyadah, terus setiap detiknya naik. Maka pemazaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khususiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap detik tidak bisa diintip tingginya, tidak bisa dilihat sampai di mana habisnya. Salawatullahi alaihi wa alaihim ajma'in. Saya ada janji membahas tentang Sayyidina, kurang lebih sedikit dibahas dari kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 252. Pertama tentang kalimat Sayyid, kata-kata pemimpin. Ini di zaman Nabi sudah dipakai apa belum? Jadi sahibul kitab ini bahas ke situ. Jadi sekarang kalimat Sayyid itu dipakai tidak di zaman Nabi, baru nanti dilarikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr, salah satu sahabat mukthir radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, inna malakan
minas sama'i lam yakun zarani. Ajib ini hadis ini. Jadi ada malaikat di langit yang belum pernah berziarah ke Nabi. Ini dalil bahwa ahlus sama, para penduduk langit itu yang belum pernah bertemu Rasulullah SAW ingin ketemu. Padahal mereka para ahli nur, ahli suci. Tidak ada dosa, tidak ada noda. Malaikat mana ada dosa. Tapi ingin berkunjung ke Nabi. Yang waktu itu Rasulullah SAW masih hidup. Ada apa ini? Kalau kelompok makhluk yang suci ingin berkunjung ke seseorang, berarti seseorang itu maha suci dibanding yang lain. Bukan Tuhan ya. Maha suci dibanding yang lain maksud saya. Terlalu bersih, terlalu suci. Dan si malaikat ini pasti tahu kalau saya berkunjung ke sana, saya bisa akan lebih suci. Iman saya bisa naik. Imanul malaikah, musyahadatuhum lillah, ma'rifatuhum billah bisa naik. Akhirnya malaikat ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'dzanallaha fi ziyarati. Izin ke Tuhan, ke Allah diberi izin. Satu lagi yang menarik di hadis ini. Kalau seseorang berkunjung kepada seseorang yang dia hormati, yang dia agungkan, yang dia kagumi, pasti dia akan membawa sesuatu. Entah benda, entah berita yang menyenangkan, yang diziarahi. Sejadi dia bawa hadiah, pikir-pikir hadiah apa yang kira-kira orang yang saya ziarah ini biar suka. Paling tidak membawa berita gembira. Ini malaikat yang belum pernah berkunjung ke Rasulullah SAW membawa berita gembira. Ini malaikat loh ini, suci ini. Tolong hadirkan pikiran Anda di dalam membaca hadis ini, di dalam mendengar hadis ini. Yang punya kitabnya silakan dilihat. Tahu dia kira-kira yang bikin senang Nabi apa. Di sini kita bisa tahu bahwa yang yasurru qalba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yang menyenangkan hati Nabi itu apa? Ternyata fabasyarani atau akhbarani anna Fatimah sayyidat nisa ummati. Ternyata berita yang dibawa itu anna Fatimah, bahwa Sayyidatuna Fatimah Zahra sayyidat nisa'i ummati, pimpinan wanita-wanita umatku. Maknanya apa? Hati Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah. Ini malaikat bisa tahu ya. Inna malakan minas sama'i lam yakun zarani fasta'dzanallaha fi ziyarati fabasyarani au akhbarani anna Fatimata sayyidatu nisa'i ummati. Rawahu Tabarani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Imam Tabarani punya Mu'jam 3. Kabir, Ausat, Saghir. Ini di Kabir. Mana? Apa hubungannya dengan Sayyidina? Pakai kalimat Sayyidah ini. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Siapa yang melafadzkan pertama kali? Malaikat. Jadi malaikat sendiri pakai kalimat Sayyid. Jadi tidak asing itu Sayyidina di kelompok malaikat. Rasulullah juga sudah melafadzkan loh. Jadi jangan
pakai dibilang Sayyidina itu nggak pernah dipakai Nabi, ini pakai ini Anna Fatimata Sayyidah, Sayyidah Sayyid sama. Berarti Sayyidina sudah terjadi kalimat itu di zaman Rasulullah SAW. Malah saya katakan ahlul zahir, yakni Nabi Muhammad ya pakai, yang batinnya alam malakutnya malaikat ya pakai Sayyidina. Jadi kalau nggak mau pakai Sayyidina bertentangan dengan istilah para malaikat. Itu satu ya. Terus ini bukan dari kitab, ini ingatan saya karena ada hadis itu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nah, terkenal hadis itu. Itu sayyid lagi. Saya pimpinan anak Adam wala fakhr, tapi tidak ada kebanggaan, tidak ada kibir, tidak ada riya, tidak ada apa-apa di hati saya. Memang aslinya begitu, tahaddutsan bi ni'matillah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Itu ya sayyid lagi. Jadi banyak sebetulnya hadis-hadis yang menerangkan bahwa kalimat Sayyidina itu sudah terpakai di zaman Nabi. Wa an Abdullah bin Zaid, ini kitab yang sama, halaman sama. Al-Ansari qala, lamma kana yawm Quraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u sayyidakum yahkum fi 'abidih, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Rawahu Ibn Sa'ad fi Tabaqat. Wasiyadatuhu bil ilmi wad din. Ketika peristiwa Bani Quraidah, bersabda Rasulullah SAW, ini pakai sayyid lagi, panggil pimpinan kalian, sayyidakum, itu sayyid lagi, supaya dia menjadi hakim di sahaya-sahayanya. Yang dimaksud sayyid di sini Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ini budak-budaknya. Kemudian setelah Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz menyelesaikan tugasnya, wa an Amir bin Sa'ad an Abi anna Sa'ad bin Mu'adz dakhala al-masjid ba'da an hakama fi Bani Quraidah bima hakam. Diselesaikan tugas itu, terus masuk masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Gumu ila sayyidikum." Ini ada gumunya. Ini mahalul qiyam ini. Dalilnya mahalul qiyam yang kita pakai itu. Ketika Sayyidina Sa'ad masuk masjid, ini kan pimpinan ini. Sayyidinanya kelompoknya. Sayyidinanya kelompok beliau. Apa kata Nabi? Gumu ila sayyidikum. Berdiri kalian. Sana ke pimpinan kalian. Jadi Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam memakai kalimat sayyid dan memerintahkan qiyam. Artinya kalau pemimpin datang, gumu. Nah ini jadi dalil mahalul qiyam. Masyaallah. Rawahu At-Tahawi fi Mushkil Athar. Yustadallu bil hadithi al-mutaqaddimi ala sunniyatil qiyami lil ghairi. Jadi dalil hadis tadi dipakai istidlal tentang sunnahnya berdiri untuk orang lain, terlebih-lebih ahlul ilm wassalah, untuk orang alim dan orang-orang baik. Ini dua hadis ini ditambah tadi hadis yang malaikat nyebut Sayyidat Fatimah Zahra pakai Sayyidah, ditambah hadis ana sayyidu pakai sayyid kan, waladi Adam wala fakhr. Saya kira sudah cukup bahwa Sayyidina itu memang ada dalilnya, bukan karangan kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok Ahlus Sunnah yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Memang istidlalnya ada. Ini yang dalil-dalil yang terjadi di zaman Rasulullah. Banyak ini, masih sangat banyak sekali. Saya cukupkan, insyaallah kapan-kapan dibahas lagi untuk menguatkan pemahaman-pemahaman tentang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tentang mahallul qiyam. Setelah
kita percaya bahwa kalau Nabi hadir disunahkan berdiri, tinggal pemahaman benarkah Rasulullah SAW itu memang ada di mahallul qiyam. Itu pembahasan lain ya. Yang penting percaya dulu. Sebetulnya orang kalau punya akal, saat dia sedang duduk di kursi di rumahnya, datang temannya yang umurnya lebih tinggi, kadang yang seumurnya, dia berdiri menyambut. Berdiri itu mahallul qiyam itu. Pakai logika saja. Nah, kalau yang dipertentangkan itu berdiri kayak orang tidak ada akal, tidak ada apa-apa berdiri. Nah, berarti yang dipermasalahkan tidak percaya Nabi datang. Itu masalah lain. Mabhad khas. Apakah ruh Rasulullah SAW datang di mahallul qiyam? Nanti ada pembahasan ruh Rasulullah SAW itu memenuhi aqwam. Itu memang pembahasan tauqiyah, pembahasan ilmu-ilmu kaum sufi kalau itu. Saya kira cukupkan pemahaman kalau ada ahlul fadl datang, orang mulia yang lebih tua, ahlul ilm datang, kita sepakat bahwa berdiri itu satu kesopanan, satu penghormatan. Sepakat dulu itu. Kalau sudah sepaham, baru ditingkatkan pemahaman tentang hadirnya ruh Rasulullah SAW di mahallul qiyam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin lana wa li jami' ahbabina wa ila hadratin nabi al-Fatihah.